Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi di Super Prediksi. Yeay, kita akan memprediksikan siapa yang bakal menang nih di pertandingan nanti malam. Di 16 besar Euro 2024 ada Portugal dan juga Slovenia. Yes, kira-kira siapa yang bakal jadi pemenangnya? Kita bakal kulik-kulik barengan sama dua rekan saya, ada Bung Eko dan juga Bung Alfa. Bung Eko pegang siapa? Slovenia lah. Berarti Bung Alfa pegang Portugal. Mau nggak mau. Kenapa sih Portugal bagus loh walaupun tidak ada gol dari CR7 sampai saat ini? Bagus dari sisi mananya nih, Pi? Kemarin kalah dia sama Georgia. Iya, kok bisa ya? Ya bisa lah, dalam sepak bola itu. Kayaknya karena dia udah menang jadi dia jumawa. Ya Ingin memang menyelamatkan Georgia kayaknya. gitu ya, bisa juga sih. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai dari yang Portugal dulu ya. Karena ini kayaknya diunggulkan banget nih. Tapi kemarin di terakhir lawan Georgia melempem. Gimana nih, Bung Alfa? Kaget, lebih ke kaget. Karena golnya Kvaratskhelia di menit kedua itu pasti mental drop dong, Tapi malah bukannya bounce back, malah nggak ini. 2-0 loh. Iya, malah tumpul gitu. Padahal kebanyakan passing mungkin ya. Jadi kurang efektif di depan gitu dan terlalu mengandalkan sosok sentral. Jadi harusnya di match nanti pelatihnya lebih berani lah untuk menggantikan opsi Ronaldo lebih dini gitu. Tapi kan captain. Iya, captain kan nggak harus di lapangan gitu. Di ruang ganti dia bisa jadi captain gitu. Walaupun kemarin habis diganti marah-marah gitu orangnya. Nah, itu juga berarti pelatihnya agak takut kali ya? Mungkin sungkan, lebih kesungkan nih. Waduh, nggak enak nih. Karyawan tetap mau diganti. Katanya gitu. Karyawan tetap. Paling banyak di sepanjang Euro tuh. Main paling banyak dari zaman 2004 dia udah main sampai sekarang. Top scorer juga di sepanjang Euro tuh. Berarti istilah katanya nih di pertandingan sekarang kita justru menanti nih. Kira-kira Ronaldo bakal ngegolin nggak ya? Bukan, bakal ngegolin nggak ya gitu. Soalnya ini udah 16 besar kan, pertandingannya udah tinggal sekitar 4 pertandingan lagi kalau misalnya lolos sampai final gitu kan. Nah, dari Bung kerja Bung di sini Bung. Bung Eko gimana nih melihat Slovenia? Apakah mampu nanti mengalahkan Portugal? Secara matematis itu berat lah. Suka atau enggak, secara peringkat FIFA aja Portugal peringkat 6. Slovenia 157. Jauh sekali ya. Di Jenjangnya itu bawah timnas Indo dong. Iya. 57. Sorry, 57. 57. Jenjangnya kan ada puluhan tuh, berarti artinya secara kualitas, komposisi pemain, kedalaman skuad, terus pelatihnya lah masih bisa dibandingin jauh sih Slovenia. Tapi kemenangan Georgia itu memberikan sesuatu buat Slovenia gitu. Apalagi mereka belum pernah menang nih ya. Belum pernah menang, terus ini pencapaian terbaik Slovenia sepanjang ikut Piala Eropa. Pertama kali 16 Dua besar. kali ya. Enggak, fase grup Fase grup sebelumnya. Nah, ini kan sampai 16 besar. Kalau bisa sampai perempat final, setelah ini mungkin ada pengajian, ada yasinan, tahlilan, syukuran di kampung Slovenia sana, Mbak Pia. Jadi mereka harus memperjuangkan itu gitu. Nah, kalau menang dalam 90 menit, ya tadi balik lagi ya, sepak bola semuanya bisa gitu. Tapi realistisnya harus ada keajaiban yang dibikin sama anak asuhnya Matthias Kek ini. Jadi nggak gampang nih laga besok, apalagi back sayap kirinya tuh namanya Erik Janza, dia akumulasi kartu. Iya. Akumulasi kartu kuning, beruntun Denmark dan Inggris dia dapat kartu kuning. Itu PR banget karena pemain ini juga udah cetak gol gitu. Dari 2 gol yang dicetak Slovenia di fase grup, ya salah satunya dari back sayap kiri ini. Jadi PR buat Slovenia untuk cari penggantinya, gitu Mbak Pia. Oke. Aduh, deg-degan tapi kalau misalnya dia menang. Ya bisa aja Mbak Pia. Cuma akan banyak yang rugi besar itu kalau Slovenia menang. Oh gitu, beda-beda. Sekarang lagi marak kan ya, di Indonesia paling banyak tuh.
pelakunya. Apa? Oh, pelakunya ya. Judi Iya. online kan Judi- maksudnya, bukan ini kan bukan judi bola kan. Bukan judi online. Saya nggak ngomongin Oke. judi bola. Oke, karena ini sebenarnya agak melihat permainan kemarin Portugal sama Georgia, kan Slovenia jadi pede nih untuk bisa mengalahkan Portugal. Kalau gitu kita mau langsung skor di awal aja kali ya. Soalnya deg-degan karena kalau misalnya tiba-tiba dia menang ketemu Prancis, tapi nanti kalau ketemu Prancis bisa kalah sih bro. Kok jadi gue yang memprediksi? Kok udah Belgia di underestimate nih? Wah, bahaya ini. Oke, Bahaya. Bung Eko berapa kira-kira? Skornya ya. Apakah mampu bertahan aja? Bertahan dia 2. Pokoknya skor imbang gitu. Saya sih prediksinya 0-0 ya. Kayak kemarin sebelumnya dia lawan siapa? Inggris ya? Inggris 0-0. itu nggak pernah menang mereka pokoknya. 3 kali main tuh Denmark 1-1, Serbia 1-1, terus Inggris 0-0 gitu. Jadi Berarti ini benar-benar jalur khusus ya? ya dia lolos kan peringkat 3 terbaik gitu. Jadi ya ada keberuntungan juga lah ya, karena sebelumnya kan cuma juara sama runner up gitu. Nah ini nggak pernah menang, gol sama kebobolan jumlahnya sama, 2 sama juga. Jadi 0-0 lah. Karena kenapa 0-0? Ini bergantung lagi nih pertahanan gitu. Kemudian di bawah Mister kan ada Jan Oblak kaptennya gitu. Atletico Madrid malang melintang lah ya, dia di Atletico udah kasih beragam gelar gitu. Dia punya ketenangan, agility, terus kan dia piawai ya membaca permainan, dan artinya dari situ dia bisa komando 4 back Slovenia untuk tampil lebih baik gitu. Pasti akan di bombardir tuh dari sisi sayap. Rafael Leao main lagi kan di sisi kiri, kemudian di kanannya mungkin Bernardo Silva ya. Kalau kemarin lawan Georgia kan 7 pemain dicadangin. Jadi iya, selain gol cepat tadi, siapa namanya itu pemain susah bener namanya. Kvaratskhelia. Iya, itu dia. Agak kaget gitu. Terus mau bangkit ya, pemain-pemainnya kan yang dipasang kurang, bukan tim utamanya lah. Nah, 0-0 gitu 90 menit. Kemudian di babak perpanjangan waktu itu 1-1. Nanti menangnya di penalti dia. Udah keburu capek sih. Penalti itu Jan Oblak. Oke. Spesialis Jan Oblak. Gitu, Mbak Pia. Oke, jauh banget sampai penalti nih, Bang. Gimana Bang Alfa, apakah akan sampai penalti atau menurut lo selesai di babak kedua? Selesai di babak pertama kayaknya. Mungkin di babak pertama Portugal kayaknya nguasain pertandingan jelas. Mulainya ya pasti Iya. kan. Karena kemungkinannya kecil karena Slovenia termasuk tim yang jarang holding the ball juga gitu. Itu kalau nggak salah di bawah 80% lah penguasaan bolanya juga. Beda dengan Portugal yang masuk ke top 3 kalau nggak salah, penguasaan bola itu cukup bagus lah, holding the ball-nya bagus, di bawah Jerman juga penguasaan bolanya. Penguasaan dirinya gimana ya? Wah, itu harus diwaspadai penguasaan diri setiap pemain ya, karena banyak pemain bintang di Portugal. Jadi mereka mau show off satu sama lain mungkin dengan catatan ya Ronaldo. Nah tapi lagi-lagi di match nanti kita ngeliat ada Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang kemungkinan besar akan dimainkan lagi, Rafael Leao juga. Dan saya sih justru tertarik kalau pelatihnya mau menggunakan pemain muda dari awal yang kemarin mencetak gol itu, si Francisco Conceição. Nah itu baru main ngegolin, buka baju, kartu kuning. Wah, luar biasa itu, bocah ngegolin di Europe langsung begitu kan. Vibes-nya bagus, jadi harusnya sih berani memainkan dia gitu sebagai opsi penggantinya di lini depan gitu. Dan di match nanti karena partai hidup mati mau nggak mau Slovenia juga di Inggris dia sama kayak Denmark ya, seri 3 seri di fase grup, belum pernah merasakan kemenangan gitu, dan kemungkinan besar ya berlanjut gitu di 16 besar nggak merasakan kemenangan juga karena lawannya Portugal gitu. Walaupun di sisi lain Portugal juga memang serangannya ya kurang mulus gitu, kurang dipoles gitu. Karena masih Ronaldo sentris mungkin ya. Oke, berapa skornya? Skornya kemungkinan sih bisa 2-0 sih. 2-0, tapi bukan dari Ronaldo, firasat saya. Iya, kayaknya lo tuh dari tadi udah kayak harus bergeser deh dari Ronaldo, jangan Ronaldo lagi deh. Karena kalau ngeliat mainnya Portugal tuh kok pemainnya tuh buru-buru mau crossing aja. Gitu, kurang expert, padahal ada Bernardo Silva gitu. Kalau di City kan mainnya dia bebas tuh, Bruno juga gitu.
di MU. Harusnya mereka nggak terfokus ke sang God ini. Oke, kalau misalnya nanti akhirnya Ronaldo nggak dimainkan, posisinya digantikan oleh? Posisinya bisa ada banyak opsinya sebenarnya Mbak. Udah disiapin banyak. Tapi kemungkinan kecil nggak dimainkan dari awalnya kecil. Pasti akan Ronaldo dulu. Karena kalau ngelihat skema pelatihnya kan pasti mau nggak mau harus tetap nurunin Ronaldo untuk mengamankan lini depan gitu. Sama nggak enak juga kan? Iya, kan citranya Ronaldo kan di pasti dia bakal narik back lawan. Jadi memang di Euro ini kalau kita ngelihat di sepanjang fase grup itu kan masih yang saya bilang tadi kan. Striker itu pasti dikunci sama back lawan karena biasa main 2 CB ini pasti udah ngunci satu striker itu. Jadi banyak yang ngegolin pemain-pemain gelandang justru midfield atau dari akselerasi winger-winger, dan ini yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Portugal yang punya gelandang yang bagus sama winger yang bagus juga gitu. Jadi kalau untuk opsi pengganti Ronaldo sih ya Conceição mungkin bisa lah untuk di beberapa menit akhir, tapi kalau misalnya pahit-pahitnya sampai babak adu penalti sih kayaknya nggak digantikan ya bau-baunya. Oke. Tapi kenapa ya si Martinez sih nggak coba Ramos atau Jota gitu? Kenapa dari awal tuh? Jota belum dimainin kalau nggak salah. Belum dimainin ya sama sekali. Padahal pemain Liverpool loh itu, klub nomor 1 di Inggris. Udah, Felix kemarin udah dimainin kalau nggak salah di match lawan Georgia. Sayang banget sih memang. Iya, Jota. Makanya itu kurang explore gitu. Kita DM kali ya pelatihnya Martinez. Kayaknya megang aibnya Roberto Martinez ini. Ronaldo. Martinez nih kurang berani gitu. Jadi pelatih mediocre gitu menanganin Tapi kalau tim. misalnya sampai lo berhasil menang di pertandingan ini Slovenia? dan Portugal pulang tanpa si Ar ngegolin, gimana ya Bang Alfa? Apakah ini akan menjadi catatan terburuk sepanjang karir CR7? Lagi-lagi nih kalau CR7 udah dikait-kaitnya dengan last dance ini nih biasanya berdampak buruk gitu. Oh gitu? Iya benar. Di Filipina kemarin Piala Dunia terakhir Ronaldo, flop Portugal, nangis publik Portugal. Ini nanti mau diginin lagi nih. Biasanya jelek gitu. Musim ini di Liga juga kayaknya nggak dapet gelar ya? Nggak dapet, tapi dia top scorer doang kalau seingat saya. Berarti ini emang udah saatnya kali ya buat Ronaldo. Udah saatnya iya sih, main di Portugal lagi mungkin di klub masa kecil. Oke. Balik lagi disuruh pulang. Balik lah, harus balik ya. Sip. Mas Eko, boleh dong dijelasin menurut lo nih yang harus dilakukan oleh Slovenia untuk bisa bertahan sepanjang pertandingan nanti melawan Portugal, menurut lo apa? Tabah aja udah. Karena dari mental dulu yang dibangun ya, baru permainan. Tabah dulu karena saya emang luruskan ya. Nggak apa ya, Slovenia tuh nggak punya sejarah yang panjang ya. Tahun 91 kan baru lepas tuh, baru mereka diakuin sebagai sama FIFA sebagai negara sendiri gitu yang bisa menyelenggarakan pertandingan antar negara gitu. Sebelumnya kan dia ikut Yugoslavia ya, sama kayak Eropa Timur yang lain gitu kan, pecahan Uni Soviet. Nah, ikut Piala Eropa juga baru tahun 2000. Itu era kemasannya mereka tuh 98 sampai 2000 tuh Zlatko Zahovic. Kalau masih inget tuh itu pemain yang sampai sekarang juga top skor sepanjang masanya Slovenia. Dan jumlahnya nggak begitu banyak, 35 gol gitu. Jadi ngelihat komposisi pemain yang ada juga nggak banyak nama-nama besar yang tampil di 5 liga teratas ya. 5 liga teratas itu kan Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Spanyol gitu. Nah, paling yang tadi Jan Oblak, kemudian strikernya Benjamin Sesko. Itu juga baru 11 gol di timnas gitu. Kalau Zahovic sih yakin dia bakal lampauin top skor sepanjang masanya Slovenia, tapi kan perlu waktu ya. Sesko ini pemain muda, kemudian striker kalau nggak ada penyuplainya, tengahnya nih minim kreasi, terus kurang solid, itu juga PR gitu, karena harus turun sampai belakang jemput bola, ikut building. Nah, itu kan sampai nanti baliknya ke golin kayak sih. Jadi banyak banget Slovenia hambatannya gitu. Tapi ya balik lagi, sepak bola tuh sangat mungkin kuncinya di menit-menit awal mereka bisa tabah gitu. Ya udah, lu pasti akan diserang gitu. 7 hari 7 malam ibaratnya gitu. Jadi ini yang pertahanan ini kuncinya di Jan Oblak itu buat komando pertahanan supaya udah santai aja, ada aneh nih di belakang gawang gitu kira-kira Mbak Pia. Oke, sip. Tapi kalau misalnya dari
yang sebelumnya lawan Inggris, menurut lo permainannya, pemain-pemainnya bakal itu lagi kah yang full diturunkan atau seperti apa? Karena kan ini untuk menghadapi penalti juga ya, menurut prediksi Anda. Kemungkinan masih sama gitu, karena nggak banyak opsi. Paling yang tadi back sayap kiri yang akan diganti sama lupa namanya tuh, susah pokoknya namanya. Ada, dia dimainin juga lawan Inggris tuh terakhir. Nah, modal lainnya adalah soal komposisi, kemudian modal lainnya adalah si Slovenia ini nggak pernah kalah 9 pertandingan terakhirnya. Nih saya catat nih, lawan Kazakhstan menang 2-1, Amerika menang 1-0, Malta 2-2, Portugal ditekuk 2-0 tuh di uji coba Maret tahun ini. Oh, masih deket waktunya. Iya, kemudian Armenia 2-1, Bulgaria 1-1, Denmark 1-1, Serbia 1-1, Inggris 0-0. Jadi catatan yang bikin mental mereka lumayan tebel tuh buat hadapin Portugal. Lah, lu kan kalah kemarin bulan Maret. Gitu kira-kira. Jadi mereka nggak ini banget lah, nggak anjlok banget gitu ketika lihat nama-nama besar Portugal. Karena pemainnya ya mayoritas itu juga gitu. Oke, berarti dari kemarin-kemarin menurut lu mentalnya udah kuat ya untuk menghadapi Portugal. Khususnya Portugal ya, karena kedua negara baru ketemu sekali Maret 2024 itu dan menang. Ya itu pasti kan buat mereka bisa lah kita ngulangin 1-0 tipis-tipis. Tapi saya melihatnya tetap 0-0 lah gitu, karena Portugal solid ya belakangnya tuh. Pepe, Ruben Dias di Tidak luar yang terbendung ya, mereka masih di solid luar ya. yang kekalahan kemarin itu kan ada kejutan lah itu. Oke, gitu. Oke, tapi di luar pertandingan kali ini, apakah lo juga memprediksikan Slovenia akan berjalan sejauh ini? Enggak, Slovenia tuh enggak masuk hitungan saya ya. Jadi yang masuk tuh Inggris, Denmark, satu lagi Serbia gitu. Karena secara komposisi banyakan Serbia ya pemain-pemain topnya lah, atau nama-nama yang sering kita dengar gitu kan. Vlahovic, Mitrovic, Kostic, terus kipernya Milinkovic-Savic. Gelandangnya juga ex Lazio tuh Milinkovic-Savic. Jadi kenal gitu. Kalau nyebut Slovenia nih siapa nih? Adam Cerin, Timi Elsnik, Jan Malkar, Andras Porar. Sopo weh. Mari ya noblok doang tadi. Iya. Ya. Gitu. Tapi nggak meremehkan, maksudnya ya kita ngebandingin ya, kalau negara itu ketemu kan pasti yang akan diukur pemainnya gitu ya. Kalau sekarang misalnya Indonesia ketemu siapa? Filipina dulu kita lihat siapa yang husband ya, yang Chelsea, Yang husband. Lah kalau sekarang lah, sorry bos, timnas cabang nih. Oke, siap. Kita bergeser lagi ke Bung Alfa, Bung. Kalau misalnya tadi lo kan kayaknya udah pesimis banget sama Ronaldo dan berharap kalau pemain-pemain muda yang akan diturunkan. Nah, tapi kalau misalnya sampai nih akhirnya kita mendapatkan surprise gitu dari Roberto Martinez, ternyata menurunkan pemain-pemain muda. Walaupun tadi dia nggak kenal sama pemain-pemain yang dia jagokan. Apakah mampu untuk ya seenggaknya mengamankan posisi lah, karena kayak malu deh kalau gagal ya. Iya sih, kalau untuk ternyata kan melawannya Slovenia gitu di 16 besar. Jadi kayaknya probability untuk lolosnya itu besar gitu. Padahal saya sebelum memprediksi Portugal kayak selesai di 16 besar gitu. Ternyata lawannya Slovenia, jadi ya anginnya segar sih harusnya ya. Tapi ya nggak tahu lawan Georgia aja bisa begitu. Kebobolan di menit awal, karena memang gol menit awal kan. Menit-menit krusial kan awal dan akhir gitu. Jadi di match nanti kalau misalnya Roberto Martinez berani mengganti Ronaldo sih keren. Jadi dia nggak disamain nama Southgate lagi. Ya, harus berani dong. Jangan nggak berani lu, Roberto lah. Jangan mau disamain Lah sama iya, dia mau. Southgate. Kroasinya begitu-gitu doang. Makanya. Kacau Martinez itu. Main bagus-bagus, ini mainin itu doang kan. Nah, jadi Roberto Martinez harusnya nggak mengikuti jejak kawan segrupnya Slovenia gitu. Kalau nggak mau kebobolan 0-2 kayak lawan Georgia gitu. Itu kan nggak ngancurin pasaran lah istilahnya. Pasti prediksi banyak yang ngira pasti minimal bakal hasil seri. Ternyata margin 2 gol itu cukup besar lah kemenangan 2-0 untuk Georgia. Dan akhirnya kan Georgia bisa lolos juga gitu. Dan kalau di match nanti Roberto Martinez bisa merubah sedikit lini serang ya gitu. Jadi ya
ada permainan yang baru yang akan ditonjolkan. Kalau kita ngeliat Portugal tuh mainnya itu ya udah bikin ngantuk gitu. Iya Karena sih. ya itu tadi. Ini komen seperti yang saya dengar seperti pertandingan Portugal karena banyak yang komen gitu deh. Karena terbukti karena mainnya itu aduh oper sana, oper sini, tapi giliran depan kosong, depan kosong gitu. Waktu kemarin lawan siapa tuh ada si CR7 sendirian kagak dikasih, Iya, marah deh, ke iya. Zoom deh. Itu sempat marah tuh, tapi ujungnya gol bunuh diri. Jadi dia nggak jadi marah lagi lawan Turki apa itu. Berarti Portugal tuh sama kayak pacaran lama, nggak ditembak-tembak gitu ya? Nah gitu, digantung-gantung, Ya digantung-gantung tanpa kepastian lagi. Kan belum pasti. Raja tega Martinez sudah. Aduh, Fix. makanya Southgate aja kemarin dengerin kritik ya. Kan di laga kedua tuh Kritik lo. mungkin salah satunya nih dari channel kita nih, Tribun sama Warta Kota didengerin. Jadi di laga kedua kan dia nggak turunin Palmer sama Maino sama Iya. siapa lah itu, nama-nama yang lagi bersinar Iya. gitu. Terus di laga ketiga kan Dimainin. main gitu, meskipun hasilnya 0-0. Tapi at least dia mencoba gitu. Nah ini Martinez yang ditunggu. Ngapain aja sih lu kalau latihan, apa saking besarnya namanya Ronaldo gitu. Apakah semuanya di Euro ini kayak pengen bertahan aja enggak? Kayaknya soalnya dari tadi komen-komen selama kita super prediksi ya kayak template-nya sama gitu-gitu terus. Iya begitulah. Martinez nih kurang bagus gitu. Jadi Mateus Nunes aja baru main sekali tuh iya. di Oke. Portugal. Jadi kayaknya memang harus ada yang dibenahi nih Portugal. Kalau mau melaju lebih jauh gitu. Kalau begini kan lawan Slovenia juga orang masih mikir-mikir setelah lawan Georgia. Tapi karena diunggulkan dari segi nama-nama besar pemain, walaupun di FIFA Matchday Maret kemarin kalah, ya itu jadi tamparan keras juga. Ternyata Portugal tuh nggak super power itu di Euro kali ini gitu. Walaupun memang pemain-pemainnya pemain bintang semua lah, kalau kita tahu kan. Jadi di match nanti partai hidup mati ya partai yang paling menentukan lah untuk langkah Ronaldo dan kawan-kawan nih kan. Atau teman-temannya mau ngasih kejutan terakhir untuk Ronaldo gitu. Oh, Jadi sayang. semangat di laga major event terakhirnya mungkin kan. Gitu Masih ya. berapa tahun lagi? Masih lama. Jadi sekarang berarti misi kalau lagi di ruang ganti, ayo kita bantu Ronaldo gitu ya. Kita bantu King Dodo kita gitu kan. Kalau Pildun 2026 udah Ronaldo kemungkinan besar udah nggak lolos. Itu nggak bisa ketemu King Indo ntar 2026. Waduh, bener juga tuh. Ronaldo jangan pensiun dulu. Sebelum Tungguin ketemu- King Indo nih. King Indo. Grup C melewat. Ya, lah Bahrain. Tackle sama JICS ntar. Arab. Selain menurut lo titik kelemahannya ada di Roberto Martinez yang masih takut-takut Iya. untuk mengganti pemain, titik kelemahan Portugal lainnya yang harus ditutupi di Georgia apa? Slovenia. Karena kalau perbandingan lawan Georgia pemainnya bukan pemain inti, mungkin yang bisa dieksplor oleh Slovenia adalah sisi pertahanan sayap ya. Karena dua wingback ini kemungkinan besar kewalahan kalau Slovenianya serangan balik cepat gitu. Bikin capek aja sih Pepe. Bikin capek karena memang Portugal kan Portugal mainnya itu serangan dari bawah, mulai serangan dari bawah, bagus serangan ke atas, habis itu kemungkinan besar ya turnovernya harus sigap gitu. Dan itu yang harus diwaspadai karena Sesko itu cukup bagus juga positioningnya, dan di match nanti sih jangan sampai ngelakuin kesalahan sedikit pun ya, karena Slovenia punya pilar di kiper bagus sama di serangan bagus itu. Dua pilar inti ini. Nggak kayak Portugal yang di Small ini bagus gitu. Kirain dia Bagus tanda memuji, kutip ya. memuji Bagus ya. karena mengakui, ternyata dia nyiapin juga, memuji untuk memuji dirinya sendiri juga. Ternyata gitu. Oke, nah kalau misalnya udah kita ngomongin pemain udah, nah menurut lo dari Slovenia nih, kan udah dikasih nih kisi-kisinya sama dia, jangan sampai kalah lah gitu, adu kekuatan karena agak tuir-tuir nih pemain di sini. Mampukah? Slovenia? Mampu dong. Karena strikernya namanya Sesko. Iya. Saya Eko. Jadi dia agak mirip-mirip tuh. Emang Anda mampu bertahan di kehidupan yang fana ini? Waduh. Jadi ke situ. Nah, jadi gini. Sesko tuh nama apa ya, andalannya Leipzig gitu. Posturnya oke lah. 195 bahkan lebih tinggi dari dia. Jan Oblak. Pemain terbaik Slovenia 2022. 2001, 2023, 2020 kelewat.
itu si Jan Oblak. Jadi yang memutus dominasi Jan Oblak ya si Šeško itu gitu. Jadi itu modalnya dia tuh selain apa kalau prestasi individu itu kan apa ya, jadi bikin ya gue bisa gitu meskipun negara gue antah berantah gitu ya kan, ketimbang negara-negara yang top di Eropa gitu. Dikit banget lagi penduduknya Slovenia. Tapi dia punya keyakinan itu. Terus celah yang lain ya betul tadi, back sayapnya Portugal ini kan rajin nih bantu serangan. Si Cancelo sama Nuno Mendes ya. Itu peluang tuh buat gelandang sayap kanan kirinya Slovenia buat explore di situ. Karena di apa Piala Eropa ini kan bukan hal yang jarang ya, serangan balik tuh bikin gol gitu. Salah satunya Turki itu yang tendangan sudut, kipernya maju serangan balik gitu, gol gitu. Kemudian yang Prancis juga itu sempat dapat peluang ya meskipun gak gol ya, Mbappe itu. Bodoh aja dia nendang. Ih, Mbappe emang. Tapi mungkin terhalang masker jangan gitu. Enggak, itu dia belum di masker belum itu. ya? Masih belum di masker umpannya Rabiot. Sakit. Jadi masih ada peluang buat Slovenia, tapi ya realistisnya ya dia harus solid dulu gitu, tabah dulu pertahanannya, karena ambil inisiatif serangan ke Portugal yang skuadnya mewah itu nggak gampang sih, gitu Mbak Pia. Oke, tapi biasanya ya kayak pertandingan-pertandingan kayak gini ada nama besar dan yang tidak diunggulkan, yang menang justru yang tidak diunggulkan karena kita ninggalin tidur kan, udah malam, lah kok dia yang menang gitu kan. Oke, udah aman kita ngebahasnya seperti sebelumnya. Mungkin ada pesan-pesan kepada para pemain, kepada Roberto Martinez. Yang ingin Anda sampaikan, mungkin menjadi penyemangat juga, nggak ada yang tahu tiba-tiba kan video kita lewat pas lagi mereka mau tanding kan gitu. Buat dari sini dulu ya, yang takutnya kalah. Dari Slovenia, jadi kok pesan-pesannya? Buat para pemain Slovenia, kalian harus tabah menghadapi ujian ini, karena satu langkah lagi kalian bisa cetak sejarah ya. Itu pasti ngebakar motivasi kalian buat mempersembahkan yang terbaik gitu buat negaranya gitu. Jangan disebut yang era emas itu kan 98 2000 kemarin. Nah, kalau ini bisa kasih sesuatu ya pasti label timnas terbaik ya akan disematkan di timnas yang berlaga di Piala Eropa ini gitu ya. Meskipun pemainnya mohon maaf saya kurang hafal gitu. Nanti saya akan lebih menghafal nama-nama mereka lah. Gitu. Oke, siap. Yang penting tabah ya untuk Slovenia. Oke, Bung Alfa silakan kepada Roberto Martinez. Roberto Martinez. Untuk Portugal, fans Portugal, fans Ronaldo dan pemain-pemainnya, di match nanti nothing tulus aja, karena ngelihat permainan di fase grup kemarin agak melempem di match terakhir, walaupun tanda kutip pemain kedua yang main, tapi kan itu tetap pemain Portugal, bukan pemain Timor Leste. Nah, jadi harus tetap didukung. Dan untuk Roberto Martinez semoga lebih berani untuk mengganti Ronaldo lebih dini kalau memang dinilai kurang efektif. Dan untuk Ronaldo sendiri semoga bisa mencetak gol, karena di sisi lain God lainnya masih main di Copa, jadi kemungkinan besar dia bisa nyetak gol lebih panjang tuh ya. Jadi jangan mau kalah God, karena ini kemungkinan besar Euro terakhir, bisa nggak ada yang tahu kan. Jadi semoga bisa sukses di match nanti lawan Slovenia. Oke, siap, kita sama-sama menanti penalti. Nanti penalti. Apakah Portugal yang akan menang ataukah Slovenia yang akan menang pertandingan nanti malam? Sama-sama kita tunggu ya pertandingannya Tribuners. Boleh juga kalau misalnya prediksi dari Tribuners sama Sobat WK siapa sih yang bakal menang dan skornya berapa, langsung aja boleh tuh diketik-ketik di kolom komentar. Terima kasih Bung Eko. Oke, sama-sama, terima kasih Mbak Pia. Bung Alfa. Semoga jagoannya pada menang ya. Dan Tribuners juga terima kasih sudah menyaksikan. Super prediksi lainnya bisa disaksikan nanti di YouTube Warta Kota maupun Tribun News. Saya Fiatia Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.